Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Fitrah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin kita, walaupun dalam kondisi online ya. Soalnya dalam kondisi pandemi saat ini mudah-mudahan segera berakhir, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa taklim secara langsung. Tapi mudah-mudahan walaupun dengan cara online ini tidak mengurangi niat baik kita dan tidak mengurangi nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah syariat kurban. Insya Allah tidak lama lagi tanggal 20-an insya Allah kita akan masuk hari raya kurban. Tanggal 20 insya Allah. Yang sangat kita sayangkan pas tepat masih PPKM itu Pak ya. Nah, tapi nggak tahu apakah nanti bisa dilaksanakan sholat id dan penyembelihan hewan korban. Baik, syariat berkorban. Syariat berkorban, pengertian korban. Jadi kita bahas dulu pengertian korban. Kata korban berasal dari bahasa Arab, yakni korban. Diambil dari kata koruba, yaqrabu, kurban, wa kurbanan. Artinya mendekati atau menghampiri. Jadi makna koruba itu adalah mendekati atau menghampiri. Secara istilah, korban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Jadi, korban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Jadi inti dari pengorbanan adalah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan korban disebut juga dengan istilah udhiyah atau al-adhahiyah. Dengan bentuk jamaknya al-adhahi. Kata ini diambil dari kata duha, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan korban, yaitu kira-kira jam 7 pagi. Maka disebut al-adhahi atau idul adha, diambil dari kata duha. Tapi hewan korban itu baru sah disebut sebagai hewan korban apabila dia disembelih setelah sholat id dilaksanakan. Jadi dia baru sah disebut sebagai hewan korban kalau disembelih setelah sholat id. Kalau disembelih sebelum sholat id, maka itu bukan hewan korban, tapi dia penyembelihan biasa. Kata Nabi, man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum sholat id dilaksanakan, ya, falyakhud syatan makanah, maka dia harus mencari kambing lain sebagai penggantinya. Artinya apa? Kalau disembelih sebelum sholat, maka itu disebut sembelihan biasa. Yang jadi masalah kalau nanti kita nggak boleh sholat id nih, repot nih, ya. Jadi mungkin
paling tidak sholat dilaksanakan di rumah masing-masing. Seandainya tidak ada sholat id berjamaah misalnya. Tapi yang mudah-mudahan nanti kita diizinkan untuk bisa sholat id berjamaah. Syariat berkorban ini sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Ya, sejak zaman Nabi Adam. Dalam Al-Quran disebutkan watlu alaihim naba abnai adam bil haq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadi Allah menceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 27 tentang kisah dua orang putra Adam, yakni Habil dan Qabil. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Fatukubbila min ahadihima, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni korbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari korban yang lain, yakni Qabil. Karena Habil ini mengorbankan domba yang besar, domba yang terbaik yang dia miliki, ya, domba terbaik yang dia miliki, sehingga diterima oleh Allah. Sedangkan Qabil dia berkorban dengan hasil tanaman dia, yakni buah-buahan, tapi dia pilihkan buah-buahan yang sudah busuk atau yang sudah tidak baik. Sehingga Nabi Adam menyatakan, letakkan korban kalian di atas batu yang tinggi di sebuah altar. Maka siapa yang diterima korbannya, maka korbannya akan disambar oleh api dan diangkat ke langit. Maka yang diterima adalah korbannya Habil. Maka Qabil yang penuh dengan kebencian itu berkata, qala la aqtulannak, saya pasti membunuhmu. Maka Habil berkata, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi syariat berkorban itu sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan pada zaman Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fandur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah ceritakan kembali pengorbanan yang disyariat kepada Nabi Ibrahim. Maka tatkala anak itu yaitu Ismail sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama Ibrahim. Ada yang menyatakan 6 tahun, ada yang menyatakan 7 tahun. Maka Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Maka pikirkan apa pendapatmu. Maka Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi Ismail kemudian ya menyatakan, laksanakan wahai ayah. Ternyata maka Ibrahim pun membawa Ismail ke padang Mina, ya, ke padang Mina dan membaringkannya. Maka tatkala Ibrahim hendak menyembelih putranya, dia diliputi oleh ketidaktegaan. Sehingga Ismail alaihissalam menyatakan, wahai ayah, pedangmu sudah tajam, tapi hatimu yang belum tajam. Maka tutuplah mataku dan matamu. Maka ditutuplah mata dari Ibrahim dan dia mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, maka terpotongnya leher itu. Tapi ternyata yang terpotong adalah
leher seekor domba yang besar yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan domba yang besar itu adalah domba yang pernah dikorbankan oleh putranya Nabi Adam, yakni Habil. Dan domba itu menjadi menggantikan posisi Ismail. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat putranya selamat dan berdiri di sampingnya, maka spontan Nabi Ibrahim bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kemudian Ismail menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar. Maka malaikat Jibril menjawab, Allahu akbar walillahil hamd. Maka sejak itu, setiap kita hendak melakukan pengorbanan, disunnahkan kita untuk bertakbir. Inilah kisah dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil. Hukum berkorban. Hukum berkorban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi tidak wajib. Ya. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, Umirtu bin nahari wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkorban. Sedangkan korban itu adalah sunnah bagi kalian. Jadi aku diperintahkan untuk berkorban dan korban itu sunnah bagi kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Rasulullah SAW menyatakan, Kutiba alayyan nahar walaysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan atasku untuk berkorban dan korban itu tidak wajib bagi kalian. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahar ahabba ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan." Kata Nabi SAW, tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan korban. Sesungguhnya hewan korban itu kelak di hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, beserta bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Maksudnya menurut sebagian para ulama bahwa pahalanya sebanyak bulu-bulunya, sebanyak kuku-kukunya, dan sebanyak tanduk-tanduknya. Ya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, maka pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, adapun bagi orang yang memiliki kemampuan pada hari tersebut untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, maka perbuatan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man 'indahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekat-dekat di tempat sholat kami. Yakni jangan mendekati masjid atau musola. Artinya apa? Korban memang hukumnya sunnah. Tapi ketika kita punya kemampuan kemudian kita enggan untuk berkorban, maka Nabi benci kepada kita. Pada dasarnya korban itu disunnahkan kepada orang yang masih hidup, yang berakal, akil balik, merdeka, dan mempunyai
kemampuan. Jadi disunnahkan kepada orang yang masih hidup, berakal, akil balik, merdeka, dan mempunyai kemampuan. Hukum berkorban untuk yang sudah meninggal dunia. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang dia berkorban dengan diniatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ada 3 penjelasan dalam hal ini. Yang pertama, hukumnya wajib berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau ada wasiat atau nadar dari orang yang meninggal dunia. Jadi kalau ada wasiat atau ada nadar, maka wajib kita berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, hukumnya disunahkan. Disunahkan berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau ada niat atau ucapan dari yang meninggal dunia. Jadi sebelum meninggal atau pernah dia ngomong, ya pingin sih berkorban tapi memang kondisinya lagi begini. Kemudian putra-putrinya mendengar. Ya, putra-putrinya mendengar dan tahu, maka disunahkan dia untuk berkorban atas nama ayahnya atau ibunya yang sudah meninggal dunia karena pernah terucap atau ada niat dari yang meninggal dunia itu. Nah, bagaimana kalau tidak ada wasiat? Tidak ada nazar, tidak ada niat atau ucapan. Maka di sini ada 2 pendapat. Yang pertama pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi. Beliau menyatakan tidak perlu berkorban atas nama yang meninggal dunia kalau tidak ada wasiat, tidak ada nadar, tidak ada niat atau ucapan. Lebih baik atas nama yang masih hidup. Nah ini. Jadi ini pendapat Imam Nawawi. Pendapat yang pertama ini banyak diambil oleh saudara-saudara kita yang Muhammadiyah, yang Persis, yang Al-Irsyad, dan yang Salafi. Ini mengambil pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, jika tidak ada wasiat, tidak ada nadar, tidak ada niat atau ucapan, maka pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, mereka menyatakan boleh atau mubah. Lakin naha laisat minas sunnah. Tapi hal itu tidak termasuk sunnah. Maksudnya jangan dianggap sebagai sunnah. Ya, lakukan aja. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah juga membolehkan, ya, diperbolehkan. Nah, kemudian mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah tetap kita berkorban atas nama yang masih hidup, tapi dalam penyembelihannya kita menyertakan doa buat keluarga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau ketika menyembelih, beliau membaca doa untuk keluarga juga. Beliau menyatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya, Rasulullah ketika menyembelih, ya disebutkan di sini, beliau pernah menyuruh dibawakan 2 ekor kambing yang bertanduk, yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawalah hewan itu kepada beliau. Beliau bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambillah pisau. Kemudian bersabda lagi, asahlah dengan batu. Aisyah pun melaksanakannya. Setelah itu beliau mengambil pisau dan kambing, lalu membaringkannya dan menyembelihnya seraya berdoa, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, dari keluarganya, dan dari umatnya. Kemudian beliau berkorban dengannya. Bagaimana berkorban dengan cara patungan? Hukum asal dari korban adalah 1 ekor kambing untuk 1 orang. Walaupun boleh dalam penyembelihannya menyertakan doa buat keluarga. 1 ekor sapi untuk 7 orang. 1 ekor onta untuk 7 orang. Nah, bagaimana berkorban dengan cara patungan? Dalam kondisi tertentu, maka patungan ini diperbolehkan. Kalau dalam satu desa tidak ada yang mampu berkorban, maka setidaknya mereka patungan untuk melaksanakan korban. Minimal
desa itu ada yang berkorban. Imam Asy-Syafi'i membolehkan berkorban untuk anak-anak dengan cara patungan. Dengan tujuan adalah untuk melatih mereka agar nanti ketika besar mereka gemar berkorban. Dari Abul Aswad As-Sulami, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, saat itu kami bertuju bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Dan kami mendapati hari raya Idul Adha. Maka Rasulullah memerintahkan kami untuk mengumpulkan uang setiap orang 1 dirham. Kemudian kami membeli kambing seharga 7 dirham. Kami berkata, wahai Rasulullah, harganya mahal bagi kami. Jadi mereka merasa pas duitnya 7 dirham gitu. Ya, 7 dirham itu ada yang menyatakan 1 dirhamnya itu 300.000. Ya. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, harganya mahal bagi kami. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka, sesungguhnya yang paling utama dari korban adalah yang paling mahal dan paling gemuk. Jadi ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan pada kami masing-masing orang memegang 4 kaki dan 2 tanduk, sedang yang ke-7 menyembelihnya. Kemudian kami semua bertakbir. Ya. Jadi dalam kondisi darurat atau dalam kondisi tertentu, hukum fikih itu berubah. Karena Rasulullah dan para sahabat ini dalam perjalanan, maka hukum fikihnya juga berubah, maka patungan. Sama ketika kita dalam perjalanan, maka sholat boleh dikosor, boleh dijamak. Ya, artinya ada rukhsah, keringanan-keringanan tertentu bagi orang-orang yang mungkin dalam kondisi tidak seperti biasanya. Korban yang paling mahal, yang paling gemuk, dan mahal. Mau liwat sapinya. Maju sebentar. Mantap ya. Ripin dari Kabupaten Lumajang nih. Ya, kata Nabi, korban yang paling gemuk dan paling mahal itu yang terbaik. Ya. Atau yang domba, ya. Ya, jadi yang terbaik dari korban adalah yang paling gemuk dan paling mahal. Siapakah yang berhak menerima dan memakan daging korban? Dalam surat Al-Hajj ayat 36 disebutkan, ya, fakulu minha wa'atimul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagian dari korbanmu dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yakni orang kaya, dan orang-orang yang meminta-minta, yakni orang miskin. Al-Hajj ayat 36. Ibnu Abbas berkata, al-qani berarti orang yang menganggap cukup dengan apa yang kamu berikan dan dia tetap berada di rumah. Ya. Sedangkan al-mu'tar berarti orang yang datang kepadamu dan bergabung denganmu agar kamu memberinya daging, tapi dia tidak memintanya. Jadi berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat bahwa daging korban boleh dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Ya. Jadi inilah kesepakatan para
para ulama. Bahkan Syekh Abdul Hamid menyatakan daging korban boleh dimakan oleh yang berkorban sepertiganya. Sepertiganya dihadiahkan kepada orang yang kaya yang tetap di rumah. Sepertiganya disedekahkan kepada orang yang datang meminta-minta. Kitab Kifayatul Akhyar. Dari Ali bin Abi Thalib, dia menyatakan, ini aku mu'ala butnihi wa anna uqsimu luhumuha wa juludaha wa jalalaha alal masakin wala u'ti fi hazaratiha syai'an minha. Kata Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah pernah menyuruhku untuk mengurus korban ontanya dan menyuruhku untuk membagikan daging, kulit, dan pakaiannya kepada orang miskin. Dan aku tidak memberi kepada penyembelihnya atau tukang jagalnya daging onta tersebut sebagai upah. Artinya apa? Daging korban tidak boleh diniatkan sebagai upah. Upah harus dibicarakan sendiri dengan tukang jagalnya. Kalau memang upahnya misalnya nyembelih sapi, misalnya dari mulai motong sampai mengkuliti sampai mengeluarkan jeroannya, misalnya 300.000, ya, maka berikan 300.000. Kalau ternyata setelah itu mau diberikan kambing, diberikan daging, ya tidak masalah. Daging bukan sebagai upah, tapi sebagai pemberian, sebagaimana diberikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Usia ideal hewan korban. Nah, berapa usia hewan korban idealnya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadbahu illa musinnatan, illa ayyashura alaikum, fatadbahu jad'atan minad do'n. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian menyembelih kambing kecuali hewan yang umurnya masuk tahun ketiga. Jadi kalau bisa itu kambing sudah usia 2 tahunan. Ya, bila engkau sulit mendapatkannya, sembelihlah kambing yang umurnya masuk tahun kelima. Sehingga berdasarkan hadis ini, kalau bisa kambing jangan terlalu tua. Paling enggak dia sudah 2 tahun atau 4 tahun. Atau maksimalnya 5 tahun. Nah, ini menurut para ulama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un la tajuzu fid dohaya. Al-awra al-bayyin awra'uha wal maridatul bayyin maraduha wal arja'ul bayyin dal'uha wal kasiratul lati la tungki. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan korban, yaitu yang pertama yang tampak jelas butanya, jadi yang buta nggak boleh. Yang tampak jelas sakitnya, jadi yang benar-benar dia sakit. Kemudian yang tampak jelas pincangnya, dia pincang. Dan hewan tua yang tidak bersumsum. Hewan tua yang tidak bersumsum, kata lebih dari 5 tahun ya. Nah ini. Kemudian keutamaan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadil ayyam, yakni ayyamul ashar. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'in. Ini keutamaan tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah ini insya Allah hari Ahad besok. Tanggal 11. Ya, itu sudah masuk 1 Dzulhijjah. Kata Nabi, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah, ya, melebihi amal soleh yang dilakukan selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Tidak pula jihad ya Rasulullah, maksudnya jihad masih kalah. Maka Rasulullah menyatakan, ya, tidak pula jihad.
jihad juga masih kalah. Kecuali orang yang berangkat berjihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada satupun yang kembali. Nah, ini jadi jihad kalau mati syahid itu lebih baik. Tapi kalau masih pulang, maka amalan 10 hari ini masih lebih utama. Maka disunnahkan kita memperbanyak amalan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan itu? Kita boleh puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Walaupun nanti di tanggal 10-nya kita puasa sebentar itu. Dari mulai ba'da subuh sampai sholat id dilaksanakan. Tapi yang terutama di tanggal 9 Dzulhijjah, yakni puasa hari Arafah. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak doa dan zikir, membaca dan tadabbur Quran, infak, menyebarluaskan salam, bersolawat atas Nabi, serta amalan sunnah yang lainnya. Ya, hadiri majelis taklim, ya, dan saling menasihati. Inilah amalan-amalan yang baik yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, di sini ada catatannya, para salafus soleh menghidupkan siang dan malam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dengan perbanyak amal ibadah karena mengejar kelebihan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Bahkan Abdullah bin Umar itu kadang di pasar dia bertakbir, ya, dengan takbir seperti takbirnya hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka diperbolehkan selama 10 hari itu memperbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Kemudian larangan bagi yang sudah berniat untuk berkorban. Kata Nabi, jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, yakni masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, maka hendaklah dia membiarkan atau tidak memotong rambut dan kukunya. Maksudnya disunnahkan untuk menahan diri, tidak potong rambut dan kuku dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai binatang korbannya disembelih. Tapi ini hukumnya sunnah saja. Seandainya terpaksa harus potong kuku atau potong rambut, maka korbannya insya Allah tetap sah. Larangan ini berlaku hanya bagi yang berkorban, tidak bagi anggota keluarga. Ya, mulai dari 1 Dzulhijjah hingga hewan korban disembelih, dia tidak boleh memotong rambut kepala, jenggot, kumis, rambut ketiak, rambut kemaluan, dan rambut lainnya di tubuh. Begitu pula kuku, tangan, dan kaki. Artinya apa? Supaya kita juga menyertai saudara-saudara kita yang sedang berpakaian ihram ketika mereka sedang berhaji. Nah, inilah syariat-syariat tentang korban. Baik, kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ini hostnya Pak Yazid ya? Pak Yazid apa Pak Ibnu Sina ini? Di unmute dulu kan Pak, suaranya biar kedengaran. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Saatnya sekarang untuk tanya jawab. Maka kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kami persilahkan. Pak Ibnu, yang peserta yang lain mungkin di unmute juga biar kedengaran suaranya. Ya, biar bisa saling tambah menambahkan, nggak apa-apa. Kalau mau ada yang bertanya, suaranya di unmute kan dia nggak bisa menyampaikan. Iya, ya. Nanti insya Allah materinya di-share lewat WhatsApp, insya Allah. Baik, terima kasih. Ini banyak juga ini yang pesertanya nih. Sekitar 21 orang. Ya, alhamdulillah.
masih malu-malu kayaknya. Iya. Atau udah paham tinggal pelaksanaan. Bisa di-unmute masing-masing sendiri. Untuk Oh, ya. saya mau bertanya Ustaz, terkait dengan syarat sholat id itu, Ustaz. Iya. Jadi kalau kita sholat idnya masing-masing di rumah, apakah itu termasuk darurat, Ustaz? Jadi kurbannya tetap akan sah gitu ya, untuk di. Iya. Jadi begini. Sunnahnya sholat id itu berjamaah. Ya, jadi sunnahnya adalah berjamaah. Sunnahnya berjamaah dan itu sunnahnya di lapangan. Kecuali jika hujan maka di masjid. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, darurat seperti ini, maka setidaknya masing-masing di rumah, kepala keluarga beserta keluarganya melaksanakan sholat id itu. Kalau memang kondisinya darurat. Tapi ya kita harus cek benar, memang apakah saat ini benar-benar kondisi darurat, benar nggak? Seandainya orang sholat id 1 jam aja, kira-kira tertular semua nggak? Atau kira-kira sakit semua nggak? Gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan. Tapi kalau memang misalnya RT-nya, RW-nya keberatan kita sholat id, ya paling tidak harus ada yang sholat id. Minimal 1 keluarga atau 2 keluarga. Karena kalau tidak nanti kita nggak bisa nyembelih korbannya nanti. Ya, karena syarat sahnya korban itu ketika sholat id telah dilaksanakan. Ya, wallahu alam, nanti Alfitra ini nyembelih apa enggak ya? Dilihat kondisi lah nanti ya. Ya mudah-mudahan nanti apa namanya PPKM ya. Ya cuman sampai tanggal 19 saja lah ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Baik begitu Pak. Minimal harus ada yang sholat di rumah. Dia dengan keluarganya. Kalau darurat banget. Ya. Wallahu alam bisawab. Dan sholat itu tidak wajib harus ada khotbahnya kan saja. Sunnahnya ada khutbahnya. Ya minimal kepala keluarganya itu habis sholat berdiri. Dia menyampaikan hamdalah, sholawat. Kemudian dia berikan nasihat tentang takwa, kemudian doa, sudah itu aja. Nggak harus panjang ya. Kalau dia mampunya 3 menit ya 3 menit. Ya minimal dia berdiri, habis sholat dia berdiri, dia ucapkan assalamualaikum wassalatu wassalam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah baru pesan takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udah kemudian nasihat buat keluarganya. Setelah itu dia tutup dengan doa. Ya, jadi begitu aja sih. Jadi tetap disunnahkan ada khutbah walaupun hanya sekelumit gitu, ya. Ya mudah-mudahan nanti bisalah dilaksanakan sholat id itu supaya apa ya? Ya nggak lama lah, orang di pasar kan lama, kalau sholat kan insya Allah nggak terlalu lama. Agak dipersingkat semuanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kembali kita harus koordinasi dengan RT setempat, RW setempat. Kalau memang zona merah, ya sebaiknya sholat di rumah masing-masing. Tapi kalau misal memungkinkan untuk sholat, diizinkan, ya silahkan. Artinya begini, sebagai umat beragama, ya kita ingin melaksanakan syariat kita. Tapi sebagai warga negara yang baik, kita juga patuhi pemimpin kita di sekitar kita, walaupun itu RT atau RW atau lurah. Ya, tujuannya apa? Ya tujuan tadi menjaga kemaslahatan banyak orang. Ya, saya juga baca sih di grup WA kalau di Alfitra ini atau di Pondok Duta 2 Pak ya, zonanya merah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit wabah ini ya. Begitu wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada lagi. Kami persilakan yang lain untuk bertanya. Silakan di-unmute yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya.
Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang Kau sucikan dari segala dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita. Allahumma ya Allah, jangan Kau tinggalkan di antara kami suatu dosa kecuali Engkau telah mengampuninya. Jangan Kau tinggalkan dalam diri kami sebuah kesedihan kecuali Engkau telah mengangkatnya. Jangan Kau tinggalkan dalam diri kami suatu beban kecuali Engkau telah meringankannya. Dan jangan Kau biarkan di antara kami ada yang sakit kecuali Kau kembalikan pada kesehatannya. Allahumma ya Allah, inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifu anna wasrifu an ahlina wasrifu an dararina wasrifu an buyutina wasrifu an masajidina wasrifu an biladina wa biladil muslimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya wabah penyakit ini adalah bagian dari tentaramu. Engkau timpakan kepada siapa saja yang Kau kehendaki dan Engkau jauhkan dari siapa yang Kau kehendaki. Maka jauhkan wabah ini dari kami, jauhkan dari rumah-rumah kami, jauhkan dari keluarga kami dan anak cucu kami, jauhkan dari masjid-masjid kami, dan jauhkan dari negeri kami dan negeri kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.